Sebuah pertanyaan klasik ya. Pertanyaan ini sering kali muncul di ruang keluarga, di warung kopi, hingga di lini masa media sosial. Lebih enak zaman Soekarno atau zaman Soeharto? Sebuah perdebatan yang seolah tak pernah usai, membelah generasi menjadi dua kubu. Satu kubu merindukan karisma Bung Karno yang menyatukan bangsa, dengan semangat revolusi yang membakar dada. Kubu lainnya mengenang stabilitas dan kemudahan mencari kebutuhan pokok di era Pak Harto, masa yang sering disebut zaman kepenak. Namun, apakah sesederhana itu? Apakah sejarah bisa kita timbang hanya dengan neraca enak atau tidak enak? Pertanyaan ini bukan sekadar ajang nostalgia, melainkan sebuah undangan untuk menyelami kembali dua babak penting dalam buku besar sejarah Indonesia. Membandingkan kedua era ini ibarat membandingkan dua lukisan dengan gaya yang sangat berbeda. Lukisan zaman Soekarno penuh dengan warna-warni cerah yang melambangkan semangat, keberanian, dan idealisme, namun dengan goresan kuas yang sedikit kasar dan berantakan. Sementara itu, lukisan zaman Soeharto tampak lebih rapi, teratur, dengan warna yang lebih tenang, menggambarkan stabilitas dan kemajuan material. Namun, ada bagian-bagian kanvas yang sengaja dibiarkan kosong atau ditutupi cat tebal, menyembunyikan suara-suara yang tak sempat terlukis. Membayangkan hidup di zaman Soekarno adalah membayangkan sebuah bangsa yang baru saja lahir. Euforia kemerdekaan masih terasa di udara. Semangat nasionalisme berkobar-kobar di setiap dada pemuda. Di bawah komando sang proklamator, Indonesia tampil sebagai macan baru yang disegani di panggung dunia. Pidato-pidato Bung Karno di forum internasional bukan sekadar untaian kata, melainkan sebuah penegasan identitas bangsa yang merdeka dan berdaulat. Menjadi orang Indonesia pada masa itu adalah sebuah kebanggaan. Rasa persatuan begitu kuat, disatukan oleh impian besar untuk membangun negeri yang baru lepas dari belenggu penjajahan selama ratusan tahun. Namun, di balik gegap gempita semangat revolusi, ada kenyataan pahit yang harus dihadapi rakyat jelata setiap hari. Perekonomian negara masih sangat rapuh. Ibarat rumah yang baru dibangun, fondasinya belum kokoh, dan sering diguncang badai. Inflasi meroket tak terkendali, membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Rakyat harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter beras atau minyak tanah. Sandang, pangan, dan papan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau. Secara politik, era ini adalah masa eksperimen. Demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, semuanya dicoba. Soekarno berusaha mencari bentuk pemerintahan yang paling pas untuk Indonesia yang majemuk. Namun, eksperimen ini juga melahirkan ketidakstabilan politik. Kabinet silih berganti, pemberontakan meletus di berbagai daerah, dan pertarungan ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis semakin meruncing. Energi bangsa yang seharusnya bisa difokuskan untuk membangun, justru banyak terkuras untuk menyelesaikan konflik internal yang tak berkesudahan. Setelah gejolak politik hebat di akhir era Soekarno, Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru lahir dengan janji stabilitas dan pembangunan. Dan janji itu pada awalnya tampak ditepati. Fokus pemerintah bergeser total dari politik mercusuar ke pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur digalakkan secara masif. Jalan raya, jembatan, bendungan, dan sekolah-sekolah dibangun hingga ke pelosok desa. Program transmigrasi memindahkan jutaan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke pulau-pulau lain untuk menggarap lahan baru. Kemajuan paling terasa bagi rakyat biasa adalah di sektor ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok berhasil dikendalikan. Beras, minyak goreng, gula, dan terigu menjadi barang yang mudah didapat dengan harga terjangkau. Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, sebuah prestasi yang diakui dunia. Program keluarga berencana digalakkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kehidupan terasa lebih teratur, lebih pasti, dan lebih aman secara ekonomi. Namun, di balik gemerlap pembangunan dan stabilitas ekonomi, ada harga mahal yang harus dibayar: kebebasan. Stabilitas nasional yang menjadi pilar utama Orde Baru ditegakkan dengan tangan besi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi secara ketat. Media massa dikontrol dengan ketat. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada pemberedelan atau pencabutan izin terbit. Aktivitas politik mahasiswa diawasi, dan setiap suara yang dianggap berseberangan dengan pemerintah akan segera dibungkam. Kondisi ini menciptakan sebuah masyarakat yang tenang di permukaan, tetapi menyimpan bara di dalam sekam. Jadi, setelah menimbang-nimbang, zaman siapa yang lebih baik, Soekarno atau Soeharto?
Mungkin kita telah mengajukan pertanyaan yang salah sejak awal. Sejarah bukanlah sebuah kompetisi di mana kita harus memilih seorang pemenang. Soekarno dan Soeharto adalah dua pemimpin yang hadir dalam konteks zaman yang sama sekali berbeda, dengan tantangan dan prioritas yang juga berbeda. Soekarno adalah bapak bangsa yang memimpin di era revolusi, di mana prioritas utamanya adalah membangun fondasi kebangsaan. Di sisi lain, Soeharto adalah bapak pembangunan yang mengambil alih kemudi ketika negara berada di ambang kehancuran. Tugas kita sebagai generasi penerus bukanlah untuk menjadi hakim yang memutuskan siapa yang lebih hebat. Tugas kita adalah menjadi pelajar yang kritis. Kita perlu mengambil pelajaran dari kedua era tersebut. Dari zaman Soekarno, kita belajar tentang pentingnya semangat nasionalisme, harga diri sebagai bangsa, dan keberanian untuk bermimpi besar. Namun, kita juga belajar bahwa idealisme saja tidak cukup untuk mengisi perut rakyat. Dari zaman Soeharto, kita belajar tentang pentingnya stabilitas dan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan. Akan tetapi, kita juga mendapat pelajaran sangat mahal bahwa pembangunan yang mengabaikan hak asasi manusia akan melahirkan kerapuhan yang bisa runtuh kapan saja. Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan lebih enak zaman siapa tidak terletak di masa lalu, tetapi di masa depan yang kita bangun hari ini. Daripada terjebak dalam nostalgia atau menyederhanakan sejarah, mari kita ambil sari pati terbaik dari kedua era. Kita bisa merajut kembali semangat kebangsaan ala Soekarno dengan kemajuan dan stabilitas yang pernah dicapai di era Soeharto. Namun, kali ini, harus kita pastikan bahwa semua itu dibangun di atas fondasi demokrasi yang sehat, penegakan hukum yang adil, dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Dengan begitu, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi belajar darinya untuk menciptakan zaman paling enak versi kita sendiri.